hari ini. Tadi ingin menyapa kembali nih dari Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah, baik para alumni, para siswa SMA, para guru, dan bahkan saya mendapat informasi ini ada juga siswa SMP yang juga antusias mengikuti acara ini, luar biasa sekali. Selamat datang juga kepada para siswa dari sekolah lainnya, selamat datang kepada para jurnalis, kepada para mahasiswa, dan seluruh peserta yang hadir di acara pada pagi hari ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kepada Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), Sinar Maslen, dan Agrikon, sehingga buku jurnalis multimedia ini bisa diterbitkan. Nah, kepada para peserta, ini diimbau untuk peserta yang mengikuti seminar dan bedah buku acara nanti akan diberikan e-sertifikat dan juga akan mendapatkan 1 buah buku jurnalis multimedia. Baiklah, sebelum memulai acara pada pagi hari ini ada baiknya kita memulai dengan doa supaya rangkaian acara bisa berjalan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Ya, sebelum mendengar presentasi dari para narasumber kita yang luar biasa, saya ingin memperkenalkan dulu narasumber kita. Mungkin ada yang belum kenal, mungkin ada yang sudah pernah mendengar namanya. 2 orang yang luar biasa, ini merupakan senior-senior saya di bidang jurnalistik. Yang pertama ada Kang Heri Kurniawan, yang tentunya sudah malang melintang karirnya sebagai seorang jurnalis. Pernah menjabat sebagai pemimpin redaksi di MNC News, pemimpin redaksi manajer GTV, dan saat ini menjabat sebagai manajer news RCTI. Dan narasumber kita yang kedua ada Kang Endang Gunawan yang sudah berkecimpung tahun 2003. Ini mungkin adik-adik siswa-siswa ada yang belum lahir, ada yang baru lahir ya. Ini Kang Endang sudah menjadi jurnalis pada saat itu. Dan saat ini menjabat sebagai Section Head Koordinator Liputan MNC Media. Kedua narasumber kita ini juga merupakan pengurus IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Kang Herik menjabat sebagai Kepala Bidang Organisasi IJTI Pusat, dan Kang Endang Gunawan sebagai pengurus IJTI Jakarta Raya dan Bogor Raya. Baiklah, sebelum kita mendengarkan presentasi seminar dari 2 narasumber kita yang luar biasa, kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Nama saya Bu Aila, berasal dari Soreang. Saya usaha wira swasta yaitu konveksi. Kalau hasil dari konveksi saya untuk kebutuhan sehari-hari, kalau ada sisa saya tabungin karena untuk masa depan anak dari situ. Karena usaha nggak selamanya ada di hotel. Kalau kita nyisipkan ke bank, pasti kita kan punya, oh iya bakalan usaha bulan depan teh bakalan ada penurunan, kita bisa ngambil dari bank, oh bisa nutup untuk modal lagi gitu. Bank itu kan udah punya jaminan, jadi saya merasa tenang. Saya mendengar itu teh dari orang telepon bahwa bank ini dilukidasi pada tanggal segini, bisa ngambil kapan aja gitu. Saya merasa senang itu. Bank ini kan apa sih dijamin oleh LPS, pasti nggak bakalan meleset. Nama saya Rudi Sumarna, alamat dari Rancabali, Kecamatan Rancabali, Desa Alam Endah. Saya jualan dari jam 2 malam sampai jam 9 pagi. Saya berjualan di Pasar Ciberem udah 15 tahun kurang lebih. Tiap hari saya nabung ke Bank Berata 150 per hari. Saya dengar-dengar waktu itu Bank Berata mau berhenti, saya panik. Tapi walaupun panik saya nggak begitu gentar dikarenakan ada penjamin yang namanya LPS. Saya merasa bangga dan merasa senang bahwa di bank manapun udah dijamin oleh LPS.
saya kan datang, disambut oleh satpam, langsung diproses. Uangnya saya langsung ditabung lagi. Waktu itu pencairannya saya dikasih kabar oleh pihak Bank Berata. Saya ambil dari Bank Mandiri, nggak begitu lama, sehari juga cair. Jadi sekarang saya tidak takut lagi buat nabung di bank yang lain, dikarenakan ada penjamin yang namanya LPS. Saya merasa senang. Ternyata teh benar-benar LPS teh menjaminnya 100%. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan langsung masuk ke pembicara kita yang pertama. Saya persilahkan kepada Kang Herik Kurniawan untuk menyampaikan presentasinya. Silakan, Kang Herik. Terima kasih, Stefania Kertesia, rekan saya di MNC. Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung sehingga hari ini kita bisa bertemu kepada Pak Agus Rianta, pimpinan Ketua Yayasan YPI. Terima kasih Pak atas kesempatannya saya bisa bertegur sapa dengan para siswanya di sini. Di juga pada Pak Haran Bergandri juga saya lihat juga hadir di antara kita. Terima kasih kepada seluruh peserta, baik siswa SMA, SMP, para jurnalis, para mahasiswa umum yang bisa hadir dalam kesempatan di siang hari ini yang penuh dengan bahagian. Berkah untuk kita semua, salam sehat untuk semua, supaya kita bisa melalui hari-hari kita ke depan dengan baik. Hari ini memang ya kita akan membedah isi dari buku yang baru kami terbitkan, jurnalis multimedia, dan kebetulan Kang Endang pasti tidak sempat membawa buku ini karena buku ini baru pagi ini selesai dicetak, dan baru nyampe pagi ini ke tempat saya di redaksi sini sehingga belum sempat untuk dibagikan. Tapi waktunya pas banget. Mungkin insya Allah besok lusa akan saya kirim kepada para siswa di SMA, di SMP, dan seluruh rekan-rekan yang hadir dalam kesempatan pagi ini. Buku ini adalah buku yang berasal dari kegunaan kami. Sebetulnya ini sudah 10 tahun sejak 10 tahun lalu sudah firasat kami di IJTI sudah menghitung bahwa pada saatnya era multi platform itu akan datang, di mana kita tidak mungkin lagi berdiri di atas satu platform saja. Tidak ada lagi orang hanya mengandalkan sebagai media bekerja untuk dicetak saja atau di elektronik saja, atau mengandalkan foto saja. Pada suatu saat akan para pengusaha karena antara lain oleh kondisi yang model bisnis yang harus berubah akan bergabung. Dan ini artinya kenapa? Artinya para jurnalis juga harus bisa menyesuaikan diri. Dan ini sebetulnya memang penting untuk para jurnalis sekarang sudah bekerja sebagai para jurnalis, dan juga untuk para teman-teman siswa-siswa SMP, SMA yang juga pada saatnya ingin juga menjadi para jurnalis. Sekarang sudah tidak zamannya lagi untuk hanya mengandalkan kemampuan pada satu konsen saja. Teman-teman semua harus bisa mampu mengoperate kamera, mampu bikin foto, mampu bikin berita untuk 3 platform sekaligus, yaitu platform televisi, platform radio, dan platform teks sebagai online dan cetak. Karena kita tahu cetak sendiri menurut perhitungannya tahun 2040 sudah akan hilang dan akan masuk ke online. Dan cetak dan online tentu ada perbedaan yang substansial dan akan dibahas dalam buku ini. Buku ini tadinya akan saya bikin satu aja, tapi setelah kami hitung lagi ternyata hampir sampai 700 halamanan, dan itu tidak mungkin dicerna sekaligus. Makanya akhirnya buku ini kita buat jadi 3. Saya bikin buku trilogi yang ini adalah buku ini namanya trilogi etik. Karena di sini akan kita bahas tentang berbagai hal tentang yang terkait dengan etika. Ini hal yang sangat mendasar sekali, nanti akan jelaskan kemudian. Yang buku keduanya akan kita bahas tentang judulnya tentang etik teknik, dan yang ketiga adalah
strategi. 3 buku itu harus dipahami agar supaya kita bisa betul-betul bisa melihat bagaimana kondisi persaingan di era multiplatform, dan teman-teman prajurit untuk bisa menyesuaikan sebagai jurnalis multimedia. Dan kita tidak paksakan dalam satu buku, karena satu buku aja butuh waktu untuk mencerna. Dan saya khawatir kalau misalnya kami paksakan, saya dengan Kang Undang Gunawan paksakan satu buku, nanti nggak terbaca. Akhirnya buku itu hanya akan jadi ganjel atau jadi bantal buat tidur. Jadi kalau begini, ini seperti film Lord of the Ring. Ada triloginya, 1, 2, 3. Jadi begitu menguasai ketiga-tiganya, ya memang harus ada effort untuk membacanya. Dan kami sengaja tidak membuat dalam bentuk e-book, karena e-book itu secara psikologi berbeda dengan membaca buku. E-book itu kita harus buka gadget dulu, gadget dengan berbagai bentuk, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang bisa di komputer, tapi kecenderungan orang juga lihat di komputer sedikit, baca di e-book di gadget kecil, nggak kelihatan. Tapi kalau di buku, psikologi yang lain. Orang harus niat banget untuk baca buku ini, dan buku itu di pun juga bentuknya begini-begini juga. Di Bogor, di Garut, di Jerman, di Itali akan begini juga. Dan itu akan cara menikmati berbeda. Buku ini sengaja saya bentuk dengan amat sangat milenial banget. Ini buku yang pertama saya, dulu sang jurnalis, ini menguas buku-buku tentang jurnalis televisi, bagaimana di jurnalis televisi sama secara mendalam, dan ini tentang jurnalis multimedia. Bentuknya mirip karena saya persembahkan untuk khususnya untuk para milenial, karena generasi milenial adalah generasi depan jurnalis Indonesia. Di tangan para milenial, Indonesia, masa depan Indonesia juga akan ditentukan, karena pers sebagai kekuatan keempat punya peran yang penting dalam membangun Indonesia, menjaga damai Indonesia, dan mencapai tujuan Indonesia. Buku pertama ini tadi saya cetak cuma 100 halaman sebetulnya, tapi kemudian banyak hal-hal substantif yang harus kami sampaikan, akhirnya berkembang menjadi 200 halaman. Insya Allah kami dengan sebaik mungkin berusaha untuk membuat buku ini sehingga buku ini mudah, enak untuk dibaca, dan cepat untuk dibaca, cepat untuk dipahami. Kebetulan saya juga sebagai penulis novel, paling tidak adalah gaya-gaya saya menulis populer dalam buku ini, sehingga tiap halamannya orang akan tertarik untuk membaca pada halaman-halaman berikutnya. Moga-moga buku ini walaupun relatif agak tebal, bisa cepat dibaca dan bisa diceritakan dengan baik. Nanti semuanya bisa mendapatkan buku ini, buku pertama. Seperti halnya juga kita belajar, kita tidak mungkin juga langsung semuanya, kita belajar bertahap. Sekali lagi, karena itulah saya bikin buku untuk trilogi. Mungkin ini trilogi pertama di Indonesia ya, buku kita paksakan dengan 3 halaman, karena saya tidak ingin jadi buku-buku yang tebal banget, yang kemudian jadi tidak bermanfaat. Gitu, insya Allah. Moga-moga karya saya dan Kang Dang ini didukung oleh kawan-kawan dari IJTI juga, dari Dewan-Dewan PR. Saya sudah ngobrol sana sini, bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan dari covernya juga moga-moga bisa menjadi penyemangat untuk bisa membaca lembar per lembar dalamnya. Oke, saya akan bedah sedikit tentang bagian dalam buku ini, saya dengan Kang dan Kang Giliran. Dan di bagian saya, silakan next. Sebelumnya kita lihat video yang berikut ini. Video tentang perkembangan media massa. Oh,
on cam nggak? Demikian sepenggal cerita tentang perkembangan media massa. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya cuma satu. Pertama, dulu pada awalnya dunia ini buta karena informasi yang datang itu sangat sempit sekali, sangat sedikit sekali. Tapi sekarang yang kekhawatiran saya secara pribadi adalah kita kembali dibutakan, tapi bukan oleh informasi yang sedikit, tapi oleh begitu banyaknya informasi yang datang, sehingga mata kita silau dan sulit untuk mencari mana hal yang sebetulnya informasi yang betul. Nah, dalam konteks sebagai jurnalis multimedia, teman-teman kita semua berperan dengan kemampuan untuk bisa menyampaikan informasi secara baik di 4 media sekaligus, di 4 platform sekaligus, maka informasi yang tadi cahaya-cahaya yang benderang yang dari berita-berita yang buruk yang tidak benar itu bisa kita atasi dengan baik. Jadi mari kita menjejali dunia maya kita dengan informasi yang positif yang baik. Jangan sampai orang kemudian pertama kehilangan kepercayaan kepada media multiplatform satu sisi, dan kedua teman-teman yang belum jadi jurnalis di media mainstream jangan juga kemudian kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitar atas diri teman-teman semuanya, karena teman-teman menyampaikan informasi yang tidak baik. Dan posisi sekarang posisi yang sangat di persimpangan menurut saya, karena teman-teman betul semuanya kita harus bisa mampu memilih informasi mana yang layak, yang baik untuk disampaikan kepada publik. Nah, sebelum saya nyampe ke presentasi berikutnya, saya ada satu lagi VT tentang perkembangan dari multimedia, jurnalis multimedia. Silakan. Terima kasih. VT yang simple tapi dalam, dan insya Allah apa-apa yang dibutuhkan dalam tantangan yang disampaikan dalam VT tadi adalah dalam buku ini, buku jurnalis multimedia karangan saya Heri Kurniawan dan Kang Endang Gunawan.
Dan buku ini betul-betul sangat praktis banget disampaikan. Tadi VT yang cuma 4 menit itu ya betul-betul memberi tantangan buat kami juga untuk bisa kemudian menulis buku ini, karena dengan dalam buku ini juga hal tadi itu, bagaimana untuk bisa menulis melakukan membuat teks yang baik, membuat videografi yang baik, melakukan radio yang baik, semuanya ada. Insya Allah. Dan saya sudah membaca banyak referensi banget, dan referensi itu hampir semuanya relatif pelit. Pelitnya kenapa? Karena hanya sepotong-sepotong informasi yang disampaikan, seolah-olah mereka tidak terintegrasi. Tapi lewat buku ini, semua kepelitan-kepelitan itu saya jawab dengan kebaikan, insya Allah. Dengan membaca trilogi buku ini, tidak usah lagi browsing jauh-jauh kemana, cukup membaca buku ini aja, insya Allah sudah bisa dasar-dasar sangat kuat. Ya kalau untuk pengembangan silakan, kita tetap harus belajar, harus terus dilakukan sehingga untuk melengkapi apa yang sudah dalam buku ini. Dan next. Nah, saya berarti gini, bahwa perkembangan multimedia itu adalah seperti bagaimana kita harus menguasai multimedia itu. Kenapa? Karena jangan sampai kita tertinggal di landasan. Karena dengan hanya kita dengan kita maksa hanya memiliki satu kemampuan saja, anak TV, anak koran-koran, anak online, anak radio, itu pada saatnya seperti disampaikan dalam video tadi, para pengelola bisnis sekarang tidak lagi mengandalkan 1 atau 2 platform, tapi 4 platform sekaligus. Kenapa? Karena itu kepentingan bisnisnya itu sendiri. Kenapa? Karena lewat 4 platform itu sendiri digabungkan dalam satu online itu, maka jangkauan informasi yang disampaikan oleh jurnalis tidak lagi lokal, nasional, bahkan mendunia. Dan yang lebih luar biasa lagi, termasa sekarang, besok, minggu depan, tahun depan, 10 tahun ke depan, atau sekian lama ke depan, itu masih akan bisa kita dapatkan informasi tersebut. Seperti kita bisa melihat juga informasi dari 10 tahun yang lalu yang dibuat di Republika atau di media-media lain juga, kita masih bisa melihat. Jadi begitu kita kuatnya. Kalau misalnya kita hanya mengandalkan satu kemampuan saja, maka kita akan tertinggal di landasan, karena tuntutan zaman sudah memaksa kita semua supaya bisa, para jurnalis supaya bisa mementingkan kompetensi menjadi memiliki 4 kemampuan sekaligus. Dan ini bukan hanya saja dimiliki oleh para jurnalis yang bekerja sebagai jurnalis, bukan orang-orang yang bekerja jurnalis, bukan. Buku ini adalah teman-teman yang betul-betul ingin berkecimpung bagaimana, misal di marketing, di humas, atau di media-media yang sifatnya melakukan publikasi. Buku ini juga bisa sangat relevan untuk dipelajari. Karena ada hal teknis yang kemudian, dan yang penting adalah strategis. Seperti apa, bisa memahami apa, supaya informasi bisa masuk dengan baik. Buku ini tidak hanya dibuat saja secara berdasarkan data-data yang akademik, tapi juga secara empirik sudah kita kerjakan dan berhasil. Next. Ini bagian yang kita sampaikan dalam buku kita yang pertama. Isinya tentang bagaimana hubungan antara multi platform dan multimedia. Multi platform itu adalah secara teknis, secara hardware-nya. Ada TV, ada cetak, ada online, dan ada foto. Multimedia itu adalah teman-teman yang kemudian para jurnalisnya harus bisa memiliki kemampuan untuk bisa menyampaikan informasi lewat platform tadi. Kedua, tentang kearifan jurnalis. Ketiga, tentang jenis berita. Dan keempat, tentang struktur berita. Kearifan jurnalis menjadi hal yang paling penting, saya tempatkan di bagian pertama. Next. Nah ini sebelum saya ngomong soal bagaimana etik dalam jurnalistik, saya ingin sampaikan dulu kepada teman-teman, kepada semuanya. Yang saya sampaikan adalah bagaimana hubungan publik dengan media. Mengapa para jurnalis itu posisinya menjadi sangat penting. Ini sekalian juga saya promosi buat adik-adik di SMP SMA yang ingin kemudian mendalami dunia jurnalistik dan bekerja di media mainstream. Karena pagi-pagi kita bisa ketemu sama abang-abang tukang mie uduk di pinggir jalan. Tapi siang hari kita bisa ketemu sama Panglima TNI, dan sore hari kita bisa ketemu dengan presiden
dan itu sudah terjadi dengan apa yang sudah bisa saya kerjakan juga, sudah pernah saya nikmati juga kemewahan tersebut. Kenapa? Karena sesuai dengan undang-undang bahwa publik memiliki hak untuk mendapatkan informasi, dan dalam konteks ini hak publik tersebut diserahkan kepada para jurnalis untuk mencarikan informasi apa yang mereka butuhkan. Jadi para jurnalis itu, masyarakat tidak perlu datang ke Papua untuk datang apa yang ada informasi di Papua. Tidak usah datang ke Kaltara untuk mendapatkan informasi di sana. Tidak usah datang ke Aceh untuk mendapatkan informasi di sana. Tidak usah masuk ke daerah konflik untuk mengetahui bagaimana di sana. Tidak usah datang ke wilayah bencana untuk mengetahui tentang sana. Nggak usah bangun pagi-pagi, nggak usah bangun siang-siang, nggak usah bangun tengah malam untuk datang mengetahui kebakaran si sebuah tempat. Cukup serahkan kepada para jurnalis dan semuanya publik tinggal menyaksikannya di platform-platform yang sudah ada, baik cetak, televisi, radio maupun online, dan pada saat nanti setelah terintegrasi dalam online. Nah, jadi begitu pentingnya posisi para jurnalis. Ya di sini banyak ada jurnalis senior saya seperti Mas Furkon dan Kang Da juga bisa memahami hal tersebut, bagaimana teman-teman pentingnya. Dan Patricia juga Patricia juga adalah jurnalis yang ada di lingkungan istana, dan dia setiap saat bisa juga ketemu sama presiden, hal yang tidak mungkin bisa dinikmati oleh publik. Kenapa? Karena publik umum, karena publik itu sudah mempercayakan kepada jurnalis. Itulah yang kenapa jurnalis menjadi sangat luar biasa. Namun jurnalis juga tidak bisa bekerja seenaknya. Di situ ada organisasi profesi dan Media Watch yang mengawal seperti IJTI, AJI, PWI, dan organisasi jurnalis lainnya yang mengawal kerja para jurnalis. Sementara media sendiri ada juga regulator, Dewan Pers dalam hal ini, yang mengawasi supaya kerja para jurnalis itu tidak keluar dari koridor yang sudah ditentukan. Next. Nah, saya di JTI juga salah seorang penguji kompetensi. Ada banyak kemampuan. Nah, ada banyak kemampuan dasar harus dimiliki oleh para jurnalis. Pertama, peliputan, bagaimana riset, bagaimana pengetahuan alat teknologi informasi, analisis arah pemberitaan. Nah, ini pengetahuan alat dan teknologi itu penting banget di era multimedia. Pengetahuan umum, teori prinsip jurnalistik harus memahami banget. Pengetahuan khusus tentang apa yang diliput harus banget. Jejaring itu wajib dimiliki, dan kepekaan jurnalistik itu juga harus dikuasai. Tapi yang paling tinggi dalam piramida kompetensi adalah etika dan hukum. Kalau bahasa pesantrennya adab. Adab itu harus utama, setelah itu ilmu. Sementara karena kalau misalnya kita pahami ilmu tanpa adab, hasilnya tidak akan bermanfaat. Itu gawat. Itu gawat banget. Makanya kenapa dalam piramida kompetensi seorang jurnalis, etika dan hukum itu paling tinggi ditekankan, paling di atas dan sebagai mahkota. Karena yang paling adalah adab. Percuma dia punya pengetahuan yang alat yang baik kalau adabnya jelek. Percuma kalau misalnya jaringannya bagus, adabnya jelek. Percuma kalau dia di jaringan oke, analisis beritanya oke, tapi adabnya jelek. Kalau adabnya jelek, ilmu pengetahuannya nanti akan disampaikan juga hasilnya buruk banget. Makanya saya sengaja pada buku ini saya kupas secara lebih dalam tentang etik. Etik karena dalam piramida kompetensi, etik menempati nomor 1 dan paling utama dalam kehidupan sehari juga. Saya juga mengedepankan masalah etik, masalah adab. Adab itu nomor penting. Percuma kita teman-teman pada hebat semua, para jurnalis hebat semua, kalau misalnya nggak punya adab. Dan itu sudah disepakati di teman-teman di para jurnalis bahwa adab, pelaksanaan etik itu yang paling menempati posisi yang paling tinggi. Ini penting banget dan mutlak. Next. Nah, adab itu sendiri yang kemudian akan mengangkat kita dari menerima informasi yang hoax dan kemudian menyebarkannya juga. Sebelum nanti masuk ke berita ini, kita lihat dulu videonya tentang hoax. Silakan.
Fiti, sekilas tentang hoax. Lagi-lagi Fiti yang cerdas banget, sedikit tapi sebetulnya dalam banget isinya. Dalam banget isinya. Hoax itu tidak dikenal dalam dunia jurnalistik. Kenapa? Karena salah satu aturan main yang paling penting dalam utama dalam jurnalistik adalah menyampaikan kebenaran. Jadi berita bohong itu bukan karya jurnalistik. Bukan. Jadi kalau misalnya ada yang kemudian membuat berita hoax, maka itu bukan kejurnalistikannya, itu pasti sudah harus diabaikan, harus dipertanyakan. Itu yang paling penting pertama. Jadi hoax itu bukan karya jurnalistik. Jadi please para jurnalis jangan bermain-main, karena ini media massa adalah bisnis kepercayaan. Begitu tidak percaya dengan media massa, dengan para jurnalis, maka akan ditinggalkan media teman-teman bekerja. Kalau mencari makan, insya Allah ada rezekinya. Tapi kehilangan kepercayaan dari orang atas kebohongan yang kita sampaikan, ya Allah, susah lagi untuk membangunnya lagi. Jadi para jurnalis khususnya, dan tentu pada masyarakat anak teman-teman di para pelajar, mahasiswa juga dan umum, yang jangan main-main dengan terkait dengan berita bohong ini. Nah, kalau di dunia jurnalis yang kita kenal itu adalah berita salah. Jadi bukan berita bohong tapi salah, kemudian menjadi ada dampaknya buruk pada masyarakat. Berita salah itu jadi 3. Pertama, misinformasi. Hubungannya yang salah, konten yang menyesatkan. Misinformasi ini sebenarnya adalah berita yang salah. Jadi memang miss aja gitu. Memang pada dasarnya salah, tapi kemudian dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Misalnya aja kemarin itu misinformasi, kalau misalnya zaman COVID itu, ketika ada misalnya jahe sebagai obat COVID. Nah, tapi kan disebarkan oleh semua orang tanpa ada analisa yang mendalam. Akhirnya jahe di luar harganya naik, jahe di luar hilang di pasaran. Obat ini sebagai obat COVID kemudian hilang. Nah, itu informasi yang disebarkan terus berulang-ulang, kemudian sebagai kebenaran. Kalau orang Sunda sih bilang sih, orang kaya kadang sebagai tahayul. Ya kan, ada tahayul, awaslah sandai kala katanya. Sore-sore itu waktunya hantu keluar ya wallahu alam. Padahal kan sandai kala kan pada dasarnya isinya adalah perubahan dari siang ke sore, kata dasar ya. Maaf kalau misalnya masalah gitu, atau hal lain tahayul, awas kalau misalnya itu tahayul dipercaya sebagai hal yang benar. Itu sebagai salah contohnya aja ya. Tapi kalau yang contoh yang konkret yang tadi dalam konteks pandemi, tiba-tiba ini sebagai obat, itu sebagai obat, itu sebagai obat, tanpa ada dianggap sebagai sebuah, akhirnya disampaikan padahal itu ya itu ya memang salah, memang hal salah dipercaya sebagai sebuah kebenaran, akhirnya dianggap benar. Nah, itu kemudian misinformasi. Yang kedua adalah disinformasi, konteksnya salah. Saya sedang salaman sama Kang Endang Gunawan, di situ tulisannya akhirnya Herik dan Endang berdamai, padahal bukan. Padahal harusnya Herik dan Kang Endang baru saja menyelesaikan saling mengucapkan terima kasih atas selesainya buku misalnya gitu. Jadi kalau misalnya yang pertama kan Herik dan Kang Endang akhirnya berdamai, kesannya selama ini kita musuhan kan. Jadi konteksnya salah, gambarnya benar, konteksnya salah. Gambar gini lah, gambar bencana misalnya di NTT, kemudian muncul gambarnya, di situ ada gambar-gambar dikasih konteks. Ini adalah gambar bencana di Filipina mirip dengan di NTT, padahal bencananya di NTT. Atau sebaliknya, dalam beberapa kali bencana kami di redaksi sering dapat berita gitu, misalnya ada banjir di Tangerang Selatan lah, tiba-tiba ada gambar dari tahun kapan dimasukkan dimasukkan dalam berita kita masukkan, dipublikasi sama teman-teman, gampang aja. Ini adalah banjir di Tangsel misalnya, sama teman-teman disampaikan, padahal itu bukan di Tangsel, itu di Filipina. Jadi disinformasi, antara informasi dengan konteksnya salah. Nah, kalau mau informasi itu, wah ini gawat banget nih. Faktanya memang betul, tapi karena kemudian dipelesetkan, itu menjadi hal yang salah. Misalnya, yang paling banyak dilakukan itu adalah punten ya, para politisi,
para politisi yang memenggal-menggal ayat misalnya. Ayatnya kan betul, tapi digunakan untuk kepentingan fisik, kepentingan pendek, yang saat, kepentingan politik, kepentingan uang, kemudian mengadu domba. Ya ayatnya sih betul, cuma penggunaan yang salah. Nah, hati-hati dalam tiga hal ini. Dan kalau para jurnalis bisa melakukan verifikasi terhadap data. Kalau bukan non jurnalis itu yang berat. Kalau misalnya ada dapat gambar aja langsung main lempar, nah itu bahaya. Nah ini bagian dari etik, bagian dari hal yang sangat mendasar banget sebelum bangunan karya jurnalistik, baik itu yang dibuat oleh teman-teman jurnalis maupun yang para pecinta jurnalis bisa dikerjakan. Next. Nah ini dia. Ini ada beberapa hal yang kemudian berita sesat itu bisa terjadi. Pertama, ini penting saya sampaikan ya, karena hoax itu makin sini makin gila, makin sini makin banyak. Dan yang paling penting itu hoax itu seperti cahaya yang menyilaukan kita, yang membuat kita kesulitan untuk melihat mana yang kebenaran. Walaupun sebetulnya kebenaran itu harus bisa dilihat di media mainstream, cuma karena begitu banyaknya informasi ya, di sosmed yang banyak, sehingga kadang-kadang tidak terlihat kebenaran itu sendiri. Pertama, satire, parodi, bercanda. Misalnya, ini Kang Dang bilang, wah, gua gaplok juga nih Kang Herik. Wah, situ masuk Kang Dang mau gaplok Kang Herik. Apa penyebabnya? Ya orang kita bercanda kok, masa orang bercanda doang gitu loh. Nah itu bercanda gitu. Sepertinya mungkin ada pejabat tinggi ngomong, ya udahlah kalau gitu sih kita impor aja deh beras misalnya, padahal bercanda. Nah itu sebagai harus itu parodi satire yang kemudian dianggap sebagai benar. Ada lagi yang namanya konten yang menyesatkan, membingkai sebuah isu dengan seorang secara menyesatkan, itu framing kalau bahasa jurnalistiknya. Jadi sebuah informasi dikasih konteks yang salah. Misalnya banjir kan udah jelas, misalnya di kita misalnya banjir NTT memakan korban sekian puluh orang, oke. Tapi dikasih framing, jadi gini, pemerintah, bukti ini adalah bukti ketidakmampuan pemerintah dalam ngurusin masyarakat, itu framing namanya, ya kan, pembingkaian, konten yang menyesatkan. Atau kalau misalnya teman-teman jurnalis, teman-teman yang di sosmed bisa juga gitu kan, ada gambarnya suka-suka aja, ada gambar sampah di jalan, nih wali kota nggak beres nih, ternyata ngurusin kisahnya nggak becus, padahal kan konteksnya justru sampah itu adalah cuma satu sejalan tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau niat baik kan gampang, akhirnya sepanjang jalan Pajajaran cuma ada sisa sampah, di sepanjang jalan sisa sampah. Bayangkan kalau misalnya kita ngomong bahwa ternyata wali kota gagal mengatasi sampah di kota Bogor, kan konteksnya berubah, beda banget, satu kegagalan, satu keberhasilan. Itu ada framing. Ya kan, framing itu suka-suka, sifatnya subjektif sifatnya tuh. Ya kan, boleh, nggak apa-apa kalau misalnya memang itu adalah sebuah kegagalan, tapi harus jelas datanya. Jadi nggak terjebak dalam framing. Makanya dalam dunia jurnalistik dikenal banget dewanya, puntennya tanda kutip adalah verifikasi, karena tiap hari isinya kita wawancara sana, wawancara sini, karena itu buat verifikasi data, menyampaikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik itu betul. Dan bagaimana cara wawancara yang baik? Di buku ini ada. Berikutnya ada konten turian, meniru sumber asli, konten rekaan, konten yang 100% palsu, tapi memang dibuat untuk menyebarkan perubahan konteks yang salah, hubungan yang salah, konteks yang dimaksud. Ini di dalam 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah ada sekitar 7, cuma kalau saya jelaskan akan banyak banget, saya bisa makan waktu banyak banget. Jadi kita next aja dulu. Next. Nah, teman-teman, ini di sini memang ada para jurnalis, para suhu-suhu saya lah daerah sini, di sini. Cuma bedanya apa para jurnalis dengan non jurnalis dalam menyampaikan informasi? Kalau para jurnalis itu, kami dilindungi oleh undang-undang pers. Undang-undang pers itu sifatnya lex specialis, sangat khusus sekali. Dari kita, dari Dewan Pers, tidak ada lagi peraturan pemerintah. Kalau misalnya PP kan, undang-undang apalah, undang-undang pendidikan, undang apa, di bawahnya ada peraturan tambahan kan. Tapi kalau misalnya undang-undang pers itu
nggak ada lagi duanya, nggak ada peraturan pemerintah, tapi adanya peraturan Dewan Pers. Peraturan Dewan Pers itu dibuat oleh masyarakat pers itu sendiri, oleh AJI, JTI, PWI, TPSI yang menjadi stakeholder dari Dewan Pers. Artinya kalau ada persoalan apa-apa yang menyangkut dengan etik, karena jurnalistik etik ya, itu maka eh, akan diadili di Dewan Pers. Karena persoalan terbesar hukum yang dilanggar di dalam para jurnalis adalah etik. Makanya tadi disebutkan di awal bahwa etik itu adalah mahkotanya para kerja kompetensi para jurnalis etik. Nanti kalau misalnya di etik di ada kesalahan prosedur, kesalahan etik, hukumannya bisa minta maaf, bisa memberi hak jawab, seperti hal tersebut. Tapi kalau misalnya para non bukan karya jurnalistik, itu akan dikenakan undang-undang informasi dan transaksi elektronik ITE. Misalnya ada yang kalau hoax, ternyata ada jurnalis memberitakan hal yang sama, hoax misalnya berita bohong soal kematian Mama Dede, ada yang persoalkan sebagai Mama Dede misalnya di teman-teman di sosmed. Kalau misalnya yang hoax ini dimainkan, ditayangkan di teman-teman di media mainstream, maka akan dilaporkan, maka akan diadili di Dewan Pers. Tapi kalau teman-teman melakukan pelanggaran non karya jurnalistik, itu akan kena ITE dan masuknya langsung kena ditangkap sama diurus oleh pihak aparat hukum, dalam hal ini polisi. Hati-hati banget gitu, karena memang perbedaan fungsinya tadi sendiri pada undang-undang tadi itu. Jadi artinya hati-hati, karena sudah ada banyak bukti lah. Saya tidak menyampaikan bukti sih, cuma banyak banget kasus-kasus yang kemudian berita bohong yang kemudian diurus di kepolisian. Tapi paling penting adalah cacat nama kita, itu paling gawat, karena kita dikenal sebagai orang yang pernah memberikan berita bohong, maka kedepannya akan sulit bagi publik untuk mempercayai kita terhadap apa-apa yang kita sampaikan dalam media-media sosial atau media-media lain yang teman-teman buat. Nah itu undang-undang itu yang terlihat soal berita bohong dan ancaman kekerasan, menakuti atau pemerasan, pengancaman atau pencemaran nama baik. Oke lah, sebetulnya ada beberapa pasal yang karet yang sedang terus direvisi. Undang-undang itu kan memang bisa direvisi sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan. Tapi paling enggak teman-teman harus, soal kebohongan itu kayaknya tidak akan diubah. Berita bohong sebarkan karena apa? Hitungannya apa? Yang dihitung oleh para jurnalis adalah dampak yang kemudian timbul oleh setiap karya jurnalistik. Kami di redaksi setiap hari menghitung dengan sangat presisi dampak yang akan kemudian terjadi dengan informasi yang kita sampaikan. Selama kita pandemi, di redaksi kita tunjukkan adalah bagaimana supaya masyarakat bisa tertib protokol 3M. Tujuannya supaya apa? Supaya masyarakat bisa, supaya kita semua menekan laju penyebaran COVID, dan kita bisa kembali menjadi negara yang melanjutkan kembali pembangunan. Itu tujuannya. Kalau ada lagi soal apa, misalnya soal banjir kita beri konteks yang benar. Misalnya ada banjir NTT, kita tidak mengeksploitasi kesedihan, enggak, itu tujuannya. Tapi bagaimana kemudian kita membangun kepedulian warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke supaya ikut turut membantu saudara-saudara kita yang di NTT. Jadi dampak-dampak itu yang kita sampaikan. Kalau misalnya ada pejabat kemudian yang korupsi bla 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 disampaikan, ada dampaknya kemudian pejabat tersebut kemudian jatuh, ya itu bisa yang menjatuhkan bukan jurnalis ya, dirinya sendiri. Cuma jurnalis sebagai fungsinya melakukan kontrol sosial, memberitakan apa yang memang seharusnya tidak dilakukan. Kenapa? Karena jurnalis memang harus independen. Dia tidak boleh, dia harus memberi kesempatan semua pihak kesempatan bicara untuk satu kasus, tapi jurnalis itu berpihak pada apa? Berpihak pada publik dan pada kebenaran. Publik itu jauh lebih luas dibanding pejabat-pejabat tertentu. Makanya dalam karya jurnalistik itu malpraktek jurnalis itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena dampaknya bisa sangat luas. Kalau dokter, ampunten ya, kalau dibilang dalih kepada dokter, kalau misalnya kemudian salah, misalnya dalam membedah, yang meninggal bisa cuma satu orang, amit-amit ya, amit-amit. Tapi kalau jurnalis kemudian
melakukan malpraktek dalam pekerjaannya, yang korban bisa banyak. Misalnya ngomong soal tiba-tiba berita bohong. Dulu pernah ada misalnya Bang A sedang digugat, akhirnya orang semua ngambil uang cash di bank tersebut. Ya bank tersebut kehilangan likuiditas kan. Itu misalnya apalagi kalau misalnya dalam kampanye itu gampang lah. Kampanye banyak tiba-tiba kampanye hitam yang disampaikan di sosmed, pencemaran, kemudian di berdampak ya, seperti itu. Nah itu yang kemudian dampak yang luas, bahkan bisa turun temurun dampak itu. Ya kan, seseorang disampaikan beritanya bohong, sudah pernah korupsi misalnya, tapi kemudian betul salah. Nah kan sekarang jejak digital nggak bisa dihapus. Orang sampai 10 tahun akan dibaca sebagai koruptor, padahal sudah diralat bahwa tersebut memang bukan koruptor. Tapi kan orang mungkin tidak membaca berita kedua, bacanya di berita pertama. Nah, itu yang kemudian kenapa bahayanya bermain-main dengan media massa dalam konteks konvensional maupun sifatnya personal sosial media. Dan dalam buku ini aturan-aturan main itu bisa main. Jadi dengan baca buku ini teman-teman bisa dengan leluasa ya tetap menjalankan keinginan teman-teman untuk melakukan tugas-tugas jurnalistik atau yang seperti tugas jurnalistik atau menyampaikan informasi, tapi tetap aman, bermanfaat, dan berkualitas. Kami di RCT tidak juga mengandalkan berita-berita yang buruk sebagai sebuah informasi untuk menjual mendapatkan rating sharing. Enggak, bisa tonton lah, mangga silakan seputar Anyus pagi atau malam, pagi atau siang atau di silakan. Kita memberikan sesuatu yang memberikan inspirasi. Dan sampai sekarang nggak ada masalah, masih tetap nomor 1 dengan mengandalkan berita tersebut. Next. Nah ini yang saya sampaikan tadi, regulasi tadi. Saya di sini bahas dalam buku ini tebal banget tentang kode etik. Saya kode etik jurnalistik yang kode etik baik oleh jurnalis televisi, jurnalis secara umum, dan jurnalis televisi ya, JTI ya, di JTI umum, dan kemudian ada juga untuk media online. Kita masukkan ke di sini karena, dan bahkan saya simpan di bagian pertama, bagian awal-awal. Kenapa? Karena betapa pentingnya etik itu, lagi soal adab. Tuh. Jadi buku ini adalah fondasi supaya nanti buku kedua dan buku ketiganya kemudian moga-moga aja bisa banyak memberikan manfaat kepada teman-teman semua, baik para jurnalis yang sudah berkecimpung ataupun masyarakat umum yang ingin melakukan kerja jurnalistik. Karena memang pada faktanya sekarang dalam banyak hal, mungkin juga para YouTuber juga misalnya kan juga melakukan hal yang serupa. Tapi dengan panduan yang baik, dengan panduan yang benar, kita akan bersaing di track yang bagus, di track yang benar, di track yang positif. Dan itu yang semangat yang kita sampaikan di buku ini. Buka-buka buku ini menjadi viral pada saatnya. Next. Oh, sudah ya? Mbak Petris? Next. Sudah. Ya, terima kasih. Itu bagian dari penjelasan saya yang sangat singkat tentang bagian pertama dari buku ini. Nanti setelah ini Kang Endang akan melanjutkan dengan penjelasan berikutnya tentang isi dari buku bagian pertama ini. Sekali lagi semoga bermanfaat buku ini. Selamat menikmati. Nanti teman-teman seperti oleh Kang Endang tadi, Mbak Petris tadi, kita akan bagikan secara khusus pada teman-teman yang ada di sini. Moga-moga bermanfaat. Silakan Mbak Petris menunjukkan ke Kang Endang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kang Herik, luar biasa sekali. Tadi sedikit teaser ya, kita sudah bisa sedikit mengintip apa kira-kira review sedikit tadi. Salah satu yang perlu ditekankan memang perkembangan teknologi ini membuat para masyarakat umum yang ingin menjadi jurnalis harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Tidak bisa lagi kita hanya bisa mengandalkan satu platform saja, tidak bisa lagi mengandalkan kemampuan pada satu jenis media saja, tapi seorang jurnalis dituntut untuk bisa memiliki kemampuan di semua platform, baik itu TV, radio, menulis di media cetak maupun juga di media online. Karenanya buku
fondasi ya bagi jurnalis baik itu yang sudah berkecimpung maupun juga bagi masyarakat umum dan bagi adik-adik juga yang nantinya mungkin ingin juga berprofesi sebagai jurnalis. Dan tadi juga disampaikan bahwa etika dan hukum ini menempati posisi paling atas dalam piramida kompetensi jurnalis. Karenanya dalam buku pertama ini etik menjadi tema utama untuk menjadi fondasi tentunya dari buku-buku berikutnya. Ada 3 buku karena jurnalis multimedia ini adalah sebuah buku trilogi. Luar biasa sekali tadi penjelasannya dari Kang Herik, terima kasih banyak. Dan kita juga masih akan mendengarkan penjelasan dari pembicara kedua yang juga merupakan penulis dari buku jurnalis multimedia ini. Namun sebelum masuk ke presentasi yang kedua, kita akan kembali saksikan tayangan berikut ini. Nama saya Bu Aila, berasal dari Soreang. Saya usaha wira swasta yaitu konveksi. Kalau hasil dari konveksi saya untuk kebutuhan sehari-hari, kalau ada sisa saya tabungin karena untuk masa depan anak dari situ. Karena usaha gak selamanya ada di atas. Kalau kita nyisipkan ke bank, pasti kita kan punya, oh iya bakalan usaha bulan depan teh bakalan ada penurunan. Kita bisa ngambil dari bank, oh bisa nutup untuk modal lagi gitu. Bank itu kan udah punya jaminan, jadi saya merasa tenang. Saya mendengar itu teh dari orang bank langsung telepon bahwa bank ini dilukidasi pada tanggal segini bisa ngambil kapan aja gitu. Saya merasa senang itu. Bank ini kan apa sih dijamin oleh LPS, pasti nggak bakalan meleset. Nama saya Rudi Sumarna, alamat dari Rancabali, Kecamatan Rancabali, Desa Alam Endah. Saya jualan dari jam 2 malam sampai jam 9 pagi. Saya berjualan di Pasar Ciberem udah 15 tahun kurang lebih. Tiap hari saya nabung ke Bank Berata 150 per hari. Saya dengar-dengar waktu itu Bank Berata mau berhenti, saya panik. Tapi walaupun panik saya nggak begitu gentar dikarenakan ada penjamin yang namanya LPS. Saya merasa bangga dan merasa senang bahwa di bank manapun udah dijamin oleh LPS. Saya akan datang, disambut oleh Sapam, langsung diproses. Uangnya saya langsung ditabung lagi. Waktu itu pencairannya saya dikasih kabar oleh pihak Bank Berata. Saya ambil dari Bank Mandiri, nggak begitu lama, sehari juga cair. Jadi sekarang saya tidak takut lagi buat nabung di bank yang lain dikarenakan ada penjamin yang namanya LPS. Saya merasa senang. Ternyata teh benar-benar LPS teh menjaminnya 100%. Baiklah, kepada seluruh peserta, baik itu rekan-rekan jurnalis kalian, para siswa, para guru maupun masyarakat umum yang ingin mengajukan pertanyaan, nanti kita akan ada sesi tanya-jawab setelah presentasi yang kedua. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Kang Endang Gunawan untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Kang Endang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Stefani Patricia, rekan saya di MNC. Kang Herik Kurniawan, senior saya di MNC juga, dan teman-teman warga Al-Madinah, jurnalis yang ada di seluruh Indonesia, mahasiswa yang saya dapat info dari ada mahasiswa IPB, dari Unpad dan lain-lain,
dan teman-teman masyarakat umum, dari Humas, dari Pemda dan Humas perusahaan. Ada juga teman saya dari Kang Harlan tadi dari PT Agrikon yang ikut serta dalam webinar ini. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, sedikit saya gambarkan bahwa tadi Kang Heri menjelaskan secara detail regulasi dari regulasi dalam pekerjaan jurnalis yang ada di Indonesia. Ada regulasi Undang-Undang ITE yang mengatur untuk masyarakat umum tidak bisa sembarangan untuk membuat video atau membuat berita di sembarang karena harus mengacu pada Undang-Undang ITE. Boleh slide-nya? Oke, sebelum kita membahas isi buku ini ada VT, ada video tape soal kegiatan jurnalis. Mungkin teman-teman bisa melihat VT ini bagaimana kegiatan para jurnalis selama di lapangan, ada suka dan dukanya. Silakan VT-nya. Bukan yang ini. Libur panjang kali ini bersama keluarga dan juga kerabat mereka. Sekitar Rp25.000 untuk setiap orangnya. Apalagi ini penjagaan dan pengamanan semakin diperketat, seperti harus melalui serangkaian pemeriksaan seperti pemeriksaan barang bawaan, seperti untuk melalui Mabes Polri harus melalui mengambil gambar kami ketika masuk, dan saat ini juga sudah mulai nggak enak lagi bang. Dalam rangka memperingati wafatnya Isa Al-Masih masih terlihat sepi dari situasi biasanya, namun dari Jakarta, Lika Apriliani, Eka Rusmanda, Laksana News melaporkan. Pengungsi yang berada di Kecamatan Cangkringan. Nah, kita nanyakan langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana Merapi ini dengan Widi Sutikno. Ya, selamat siang Bapak. Selamat Mas, selamat pagi. Maaf, selamat malam. Ini saya sudah error ini Pak. Iya. En el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Y es que mira, la lluvia fue tan fuerte en este punto de la ciudad que para que tú tengas una idea, mira este poste de luz. Ay. Híjole. Sí, es que no. Bueno, pues finalmente claro, no podemos ver cómo está el terreno en ese momento, hay un encharcamiento. Pemirsa bisa melihat, biarkan gambar yang berbicara apa yang kemarin sempat terjadi menimpa jurnalis. Saat itu kebetulan saya sedang membuat laporan pasca kerusuhan terjadi dan masa ini di tengah-tengah kami menyampaikan laporan ya. Saat itu masa tengah beristirahat di pinggir jalan, namun entah kenapa melihat saya kemudian mereka mencoba untuk menghalang-halangi proses peliputan ya Intan. Ya, tidak tahu apa yang terjadi karena memang sangat cepat. Ayo. Jangan begitu. Saya tidak hanya memisahkan. Saya tidak berikan apa-apa. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.
Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Selamat jalan sahabat. Oke, baik teman-teman, itu Viti jurnalis juga manusia. Jadi ada senangnya. Nah, itu sisi lain dari ketika teman-teman datanya rapi, gitu kan, tidak ada kesalahan. Ternyata faktanya itu ada kesalahan dan lucu-lucu ya. Ada yang ketimpa ban, itu teman saya kemarin waktu kejadian banjir. Nah, itulah suka dukanya, dan ini jangan menjadi hambatan bagi teman-teman yang ingin jadi jurnalis ke depannya. Tapi ini salah satu suka dukanya. Baik, slide selanjutnya. Nah, tadi saya akan menjelaskan buku ini setelah Kang Heri tadi menjelaskan secara gamblang soal regulasi, soal etik dalam buku ini. Nah, dalam buku ini juga dibahas secara garis besar. Sebenarnya ini mata kuliah jurnalis dasar, tapi nanti di buku kedua akan secara jelas gamblang, secara teknisnya seperti apa. Nah, syarat-syarat untuk sebuah berita itu punya nilai berita, news value, yaitu punya magnitude, ya itu daya tarik. Daya tarik itu artinya ketika ada suatu persoalan, jika ada daya tarik untuk dipublikasikan, maka itu punya nilai berita. Nomor dua itu ada kedekatan. Kedekatan itu ada 3 bagian: kedekatan lokasi, psikologis, dan ideologis. Lokasi itu kedekatannya misalnya kejadiannya di Jakarta. Nah, ini dekat dengan redaksi. Nah, itu artinya banyak menjadi perhatian dari masyarakat Jakarta. Secara psikologis itu budaya dan kesukaan. Nah, dan ideologis itu, kalau ideologis lebih ke misalnya Muslim, ideologisnya gitu kan. Nah, yang ketiga itu aktual. Aktual itu ada 3 berdasarkan kalender, berdasarkan waktu, dan berdasarkan masalah. Kalender itu biasanya hari besar nasional. Nah, itu misalnya hari guru, hari pendidikan nasional, ya gitu. Kita akan meliput kegiatan-kegiatan seperti itu. Kalau berdasarkan waktu itu timing, misalnya pemilu, quick count, dan lain-lain. Berdasarkan masalah itu biasanya kejadian, peristiwa, pembunuhan, dan lain-lain. Next. Nah, di dalam buku ini juga news value itu harus punya dampak. Dampak artinya ketika kita memberitakan pemberitaan ini, dampak terhadap masyarakatnya apa. Nah, kalau misalnya tidak ada dampak, tidak ada nilai berita. Oke, yang kelima itu keluar biasaan. Luar biasa berita ini menjadi perhatian masyarakat. Yang keenam itu ketokohan. Ketokohan dalam arti ini figur siapa? Apakah tokoh politik, artis, atau tokoh atau pejabat, atau presiden, itu ketokohan. Kemanusiaan itu seperti kegiatan-kegiatan, misalnya kita memberikan bencana, bantuan bencana alam, membantu warga miskin. Nah, itu lebih ke kemanusiaan. Yang 8 itu konflik. Alhamdulillah di Indonesia konflik sudah tidak ada. Dulu di Aceh ada. Nah, itu konflik, ya baik konflik perang, konflik SARA, dan lain-lain. Yang 9 kejutan. Kejutan ini biasanya berita yang contoh tokoh ini biasanya tidak punya hal-hal yang tidak mengejutkan, misalnya orangnya alim, orangnya baik, tiba-tiba dia mempunyai persoalan politik, persoalan pribadi, dan lain-lain. Nomor 10 seks, saya tidak mau bahas seks. Yang 11 adalah informasi biasanya lebih informasi dari pemerintah, informasi dari Polri, dari TNI. Itu beberapa news value yang menjadi syarat bahwa ini berita ini menarik. Next. Nah, proses produksi media massa. Nah, di era multimedia ini, proses produksi dari semua media itu berkembang dengan pesat. Dengan adanya internet berkembang cukup cepat. Nah, dulu proses produksinya begitu lambat, sekarang lebih cepat. Nah, saya ingin menjelaskan ini praproduksi. Praproduksi itu ada di televisi, ada di cetak, ada di radio, ada di
multi platform atau di online. Nah, praproduksi itu redaksi itu salah satu contohnya adalah mempersiapkan rapat atau agenda setting atau follow up berita. Agenda setting itu akan membahas persoalan seminggu ke depan, apa aja yang menarik atau peristiwa yang besar kita rapatin, nah untuk dibahas untuk berikutnya. Nah itu yang akan menjadi tema-tema teman-teman di lapangan untuk melakukan peliputan. Nah, praproduksi ini biasanya dihadiri oleh produser atau redaktur, korlip, manajer, redfile atau pimred. Nah ini akan rapat-rapat membahas persoalan yang akan tayang di media. Yang kedua itu produksi. Produksi itu proses. Nah proses di mana wartawan baik cetak, radio, TV melakukan peliputan di lapangan. Hasil peliputan itu akan dibawa ke kantor redaksi masing-masing. Itu nanti diolah oleh produser atau redaktur, atau misalnya kalau misalnya untuk TV nanti setelah diolah editing naskah, editing gambar. Kalau cetak online, redaktur mengolah, masukin langsung tayang. Nah kalau misalnya redaktur foto, dia akan memilih foto yang terbaik yang dari wartawan, ya kan? Nah prosesnya dari wartawan, hasil liputan masuk ke koordinator liputan atau koordinator daerah, masuk ke redaktur atau produser, diolah akan menjadi tayang. Nah itu prosesnya. Nanti di buku kedua akan dijelaskan teknisnya secara detail. Liputannya seperti apa, liputan kriminal seperti apa yang harus dilakukan, membuat naskahnya akan seperti apa, itu nanti di buku kedua ya teman-teman. Nah ini garis besarnya aja. Nah pasca produksi adalah hasil dari rapat, peliputan, editing, dan akan ditayangkan. Biasanya untuk di TV, kalau pasca produksi di TV itu misalnya live report, bulletin, breaking news, nah itu pasca produksi yang akan tampil di layar. Kalau misalnya di online berupa tayangan, ya kan, berupa hasil edit foto. Kalau di multi platform itu ada video, gitu kan, ada misalnya foto yang terbaik, naskah. Nah, kalau radio insert atau live report, nah itu susunan dari proses produksi media massa. Ini berlaku juga ke produksi multi platform, artinya multimedia. Di online itu kan misalnya si wartawannya itu bisa membuat foto, radio, teks, grafis gitu untuk dinaikkan di multi platform. Itu prosesnya. Nanti di buku kedua itu akan dijelaskan secara detail ya, proses produksi secara live-nya gimana, dan misalnya harus seperti apa, penampilan segala macam itu akan dibahas. Next. Oke, kita redaksi multimedia. Redaksi multimedia teman-teman tahu ya. Jadi setiap satu wartawan itu dia harus bisa mengolah, harus bisa melakukan peliputan, harus bisa menyiapkan berupa teks, foto, audio visual. Nah ini syarat, karena ini tantangan zaman udah era digital. Setiap wartawan di daerah tidak hanya dulu hanya menguasai TV aja, misalnya hanya audio visual, atau radio hanya audio, atau foto hanya foto, teks hanya untuk cetak teks aja. Tapi enggak, sekarang semua wartawan harus bisa, dan harus bisa melakukan peliputan dengan item-item tadi harus bisa. Nah ini paralel bekerja dan beraktivitas, artinya ini dalam bekerja paralel. Ya, jadi redaksi multimedia ini akan mengumpulkan dari semua item ini dari satu wartawan dan akan dinaikkan di redaksi multimedia. Biasanya ini ada di online, misalnya online A, online B gitu kan. Itu dia akan memuat teks-teks ini. Nah ini sebenarnya selain ada redaksi multimedia, kalau perorangan itu kan kita sering lihat misalnya blogger link-link pribadi lah, itu mereka sudah melakukan multimedia untuk saat-saat ini. Oke, next. Ini waktunya udah jam 11. Nah, ini unsur berita. Ini apa saya bilang tadi, ini dasar-dasar jurnalistik, tapi ini harus ditampilkan karena teman-teman harus tahu bahwa unsur berita ini harus ada 5W1H, ya siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Ini unsurnya, setiap berita itu harus ada ini. Bahkan tidak hanya ini di berita, tapi di teman-teman punya website pribadi pun kalau memang harus bagus, penulisannya harus ada unsur-unsur ini. Dan ini bisa dipelajari nanti. Next. Nah ini angle berita ini unsurnya harus ada 5W1H.
Nah, nilai berita yang tadi saya sebutkan, magnitude, kedekatan, aktual, dampak, luar biasa, ketokohan, topik, kejutan. Jika dari item nilai berita ini ada, berarti sudah menjadi angle berita. Misalnya aktual, kejadian yang terjadi gitu loh, itu aktual. Jadi bisa menjadi nilai berita untuk dinaikkan. Ya, oke, ini angle berita. Next. Nah, ini jenis beritanya ada strike news. Ini peristiwa harian, bisa kebakaran, bisa misalnya apa ya, ada pembunuhan. Nah, ini jenis beritanya seperti ini. Feature ya, feature mau liputan yang asik-asik lah, misalnya wisata, bisa feature kuliner dan lain-lain gitu. Ini lebih slow. Nah, in-depth ini biasanya ini mengembangkan dari peristiwa yang sudah ada, memperdalam. Artinya peristiwa misalnya kebakaran, ada 5 orang tewas, nah ini diperdalam, narasumbernya banyak, lebih dalam lagi gitu, lebih dalam lagi artinya dari berbagai sumber. Penyebabnya apa, kalau misalnya ada yang pelaku pembakarannya apa, nah itu akan diindepkan. Berbeda dengan investigasi. Kalau investigasi ini punya cara-cara tersendiri. Nanti di buku ini akan dijelaskan investigasi itu jenisnya apa, cara menginvestigasi suatu persoalan seperti apa. Bisa misalnya tetap identitas harus ada, merekam atau mengambil foto, video, dan itu akan dilakukan dalam investigasi ini. Nah, ini jenis-jenis berita. Nah, saya kembali terangkan bahwa di buku teknis nanti ini akan dijelaskan secara rinci cara melakukan investigasi, in-depth, feature, dan apa yang harus dilakukan, mau di media online, media radio, cetak, TV, itu akan dijelaskan secara detail banyak. Oke, next. Nah, tadi wawancara. Nah, teman-teman kadang-kadang kan saat wawancara itu ada persoalan gitu kan. Nah, ini yang harus teman-teman jika ingin menjadi jurnalis, tidak hanya menjadi jurnalis sebenarnya, ingin menjadi YouTuber atau selebgram atau lain, kalau ingin wawancaranya bagus, ya ini ada persoalan ini, ada teknik wawancaranya. Satu, menguasai masalah. Artinya ketika seorang jurnalis atau YouTuber atau teman-teman mau ke lapangan, apa yang mau diliput harus tahu, menguasai masalah dulu, masalahnya apa, latar belakang, semuanya, persoalan yang ada. Nah, kedua, mengenali narasumber. Nah, narasumber kita harus riset. Misalnya yang kita wawancari siapa sih, narasumbernya siapa, latar belakang narasumber siapa, jabatannya apa, terus dia itu dalam narasumber itu ahli dalam apa. Nah, itu harus dimiliki oleh seorang jurnalis atau YouTuber dan lain-lain. Memahami situasi, artinya memahami situasi itu ketika kita wawancara harus lihat situasi sekeliling kita dan lain-lain. Next. Nah, struktur berita. Nah, ini orang sudah tahu lah, ketika ingin menjadi jurnalis kita harus harus tahu piramida terbalik. Biasanya paling atas itu berisi informasi paling menarik, berfungsi sebagai etalase berita. Ini digunakan biasanya untuk cetak, online, atau multiplatform. Nah, ini biasanya menggunakan piramida terbalik. Karena paling atas itu angle. Artinya apa yang akan mau disampaikan yang paling menarik dari persoalan yang ada di lapangan. Jangan yang tidak menarik di atas jadi lead gitu. Itu jadi orang tidak akan membaca lagi gitu loh. Nah, terus yang kedua itu body. Di situ berisi informasi penting yang berfungsi menjelaskan konteks berita. Jadi yang paling atas itu atau lead dijelaskan dalam body itu bisa jadi kronologis atau misalnya keterangan dari narasumber yang relevan, yang mempertegas dari lead tadi ya. Nah, nanti akan dijelaskan contoh-contohnya di buku yang kedua, lagi-lagi yang kedua, tapi ini hanya garis besarnya aja di buku yang pertama. Nah, yang ketiga itu informasi tambahan. Artinya informasi tambahan ini menjelaskan, mempertegas dari lead dan body. Ya, artinya informasi tambahan ketika kebakaran yang terjadi, kita bahas kebakaran yang lain yang ada di Jakarta misalnya, atau di Bogor atau di daerah lain-lain, misalnya dalam sebulan kebakaran terjadi udah 10 peristiwa. Nah, itu piramida terbalik biasanya digunakan. Piramida terbalik itu ada di
cetak, online, dan atau multifaktor, media multifaktor ya, multimedia. Oke, next. Nah, ini struktur berita ini di khususan untuk TV. Hook itu leads ya, hook itu leads. Nanti dari leads itu ada konteks itu penjelasan dari lead. Nah, penjelasan dari lead nanti setelah penjelasan dari lead nanti ada unfolding. Nah, ini penjelasan batang tubuh lah atau isi berita. Apa aja di situ, bisa ada SOT, ada kronologis. Nah, itu nanti akan dijelaskan. Nah, ada yang terakhir RAP ini peristiwa yang terjadi sebenarnya yang berhubungan dengan peristiwa yang dibicarakan. Sama sebenarnya untuk yang tadi piramida terbalik, cuma di sini ada durasi. Nah, TV itu kan di bulletin kan nggak mungkin durasinya hampir misalnya 2 atau 3 menit atau 5 menit ke atas, nggak mungkin. Ya sekelas RCTI, GTV, MNCTV atau ACTV yang lain itu maksimal bisa 2 menit, minimal 1 menit. Nah, kecuali durasinya beda ya, kalau untuk wawancara, live, dialog itu berbeda. Nah, ini nanti yang saya jelaskan tadi akan didetailkan di buku yang kedua secara detailnya. Nanti ada contoh naskah, contoh misalnya live vivo, contoh pengambilan gambar segala macam ada. Yang saya jelaskan ini hanya garis besarnya aja biar teman-teman mengerti aja bahwa inilah proses produksi dalam berita TV, cetak, online dan lain-lain. Nah, saya kira saran saya bahwa webinar ini tidak hanya khusus untuk para jurnalis sebenarnya, para jurnalis atau mahasiswa jurusan komunikasi, tidak hanya itu, tapi untuk teman-teman yang ingin jadi YouTuber, ingin jadi selebgram atau misal perusahaan yang mempunyai VR atau kehumasan, ini sebenarnya harus dipahami karena akan memperbaiki kualitas dari apa yang akan disampaikan kepada masyarakat sebenarnya. Intinya itu yang saya sampaikan. Terima kasih penjelasan atau presentasi saya untuk mengenai bagian keduanya dari buku ini. Silakan ke moderator Stefani Patricia. Baik, terima kasih Kang Undang Gunawan. Kalau tadi sebelumnya Kang Herik sudah memberikan sedikit gambaran mengenai isi buku yang pertama, tadi kita juga ternyata bisa mendapat gambaran ya dari isi buku yang kedua. Kalau isi buku yang pertama berbicara mengenai kode etik, buku yang kedua ini nanti akan membahas mengenai hal-hal teknik ya, mengenai penulisan, angle berita, teknik wawancara, struktur berita, dan masih banyak hal-hal menarik lainnya. Dan tadi juga Kang Endang Gunawan kembali menekankan bahwa jurnalis multimedia harus mampu menguasai berbagai platform, baik itu teks, foto, audio, maupun juga audiovisual. Ya, saya sendiri sangat tidak sabar nih untuk membaca buku jurnalis multimedia ini, karena saya percaya bahwa pekerjaan sebagai jurnalis ini memang sebuah proses pembelajaran yang tidak pernah berhenti ya, selalu ada hal-hal baru, seperti yang tadi disampaikan Kang Herik di awal, perkembangan teknologi menuntut jurnalis untuk bisa beradaptasi. Nah, beradaptasi ini kan artinya harus ada hal baru yang dipelajari. Salah satunya bisa dilakukan dengan membaca buku jurnalis multimedia ini. Baik, kita sudah dengarkan tadi presentasi dari kedua penulis buku jurnalis multimedia ini. Selanjutnya kita akan masuk di sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang dituliskan di kolom chat. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama. Di era disrupsi seperti saat ini, media dihadapkan pada dilema membanjirnya informasi yang bias, terlebih dominasi media sosial yang cenderung destruktif dan bias kontrol. Bagaimana kita harus memposisikan diri baik dalam kapasitas kita sebagai jurnalis maupun non-jurnalis? Silakan Kang Herik atau Kang Endang Gunawan yang ingin menjawab. Saya dulu kali ya, saya jawab. Silakan Kang Herik. Oke. Jadi begini, pertanyaan dari Mas Furkon ya. Jadi sebetulnya sih konteks kita itu nggak ada dilema. Kehadiran bias dan sebagainya disrupsi itu adalah tantangan. Jadi posisi Kang Furkon, kita sebagai para jurnalis adalah posisi kita sudah straight bahwa kita harus menjadi media yang dipercaya oleh publik. Jadi kalaupun di sana terjadi kekisruhan bagaimana di medsos, nah orang-orang harus kembali ke media mainstream untuk melihat sebuah persoalan secara jelas. Yang paling penting adalah kita jangan sampai kebawa-bawa oleh media sosial dengan melakukan hal yang sifatnya eksklusif juga. Karena pada saatnya, kalau misalnya kita
kemudian dianggap dicap sama, akhirnya kita akan dilupakan dan masyarakat kasihan, mereka akan kehilangan pegangan. Nah, makanya dalam buku ini jelas banget akan membedakan mana yang namanya jurnalis yang sesungguhnya mainstream dan yang memanfaatkan media sebagai dengan karya jurnalistik. Gitu. Jadi fungsinya jelas, tidak ada dilema, tidak ada, adalah tantangan menghadapinya bagaimana supaya kita tetap jadi yang bisa dipercaya, bagaimana menjalankan secara profesional, bagaimana caranya siap independen, menyampaikan kebenaran, menyampaikan fakta dan sebagainya. Itu aja. Kalau misalnya itu dilakukan secara konsisten dan mari kita banjiri bersama-sama media sosial juga dengan hal yang serupa, maka orang akan melupakan media-media lain dan akan percaya pada media mainstream dan para jurnalis dengan aturan mainnya yang tersendiri. Gitu. Mbak Steph, silakan Mas Kang Dan kalau menambah. Mungkin ada yang ingin ditambahkan. Oke, kalau dari saya, jadi gini, tugas kita seorang jurnalis adalah meyakinkan masyarakat bahwa kita sebagai jurnalis harus dipercaya oleh masyarakat, bahwa apa yang terjadi di medsos, tugas kita untuk mencari kebenaran dari peristiwa itu. Gitu. Ya, orang kan tiba-tiba medsos jadi viral, memakan medsos itu, padahal itu hoax. Nah, kita punya kewajiban untuk mempertegas bahwa itu hoax dan itu bukan hoax. Gitu. Kita bisa menggali persoalan itu. Oh, ini benar. Oh, ternyata berita ini tidak benar. Nah, itulah ada di mainstream, di media mainstream gitu. Jadi akan ketahuan bahwa kedudukan kita ini sebagai jurnalis akan kelihatan gitu. Tidak ketika terjadi viral, kita sebagai jurnalis, nah kita akan melihat bahwa ini hoax atau tidak dan mempertegas saja bahwa ini hoax, ini tidak, dan tugas kita sebagai jurnalis untuk memberikan informasi yang A1 lah, bahasa seperti itu. Terima kasih, Steph. Baik, ini mungkin berkaitan juga dengan pertanyaan yang ketiga. Nanti pertanyaan kedua juga akan saya bacakan, tapi karena jawaban yang tadi berkaitan dengan pertanyaan ketiga, kita diskusikan dulu ya. Bagaimana kami sebagai orang awam memilah serta tips untuk memastikan bahwa suatu berita yang kita terima adalah valid. Ini tadi sempat dijawab oleh Kang Herik sebenarnya ya, bahwa kembali lagi kepada media mainstream menjadi tugas dan tanggung jawab dari media mainstream itu untuk mengklarifikasi isu yang beredar di media sosial. Bisa ditambahkan mungkin Kang Herik dan Kang Egun menjawab pertanyaan dari Eka Wulandari? Jadi begini ya, sebenarnya sedikit ya sebelum Kang Endang. Jadi gini, sebetulnya kalau misalnya para netizen lah gampangnya, para netizen itu kemudian juga melakukan kerja jurnalistik tapi melakukan dengan benar, itu tidak perlu khawatir ada persoalan. Gitu. Yang persoalan adalah ketika tadi itu ada misinformasi, ada disinformasi, ada malinformasi, dan ini tiga hal ini bisa diantisipasi oleh para jurnalis di media mainstream. Tapi kayak para netizen susah. Kami tiba-tiba dapat kita foto misalnya ada orang ketembak dari Papua lah. Kalau para netizen kan tidak bisa memberikan konteks. Tapi para jurnalis itu bisa memberikan konfirmasi, verifikasi kepada pihak kepolisian. Soalnya kalau misalnya tanya ke aparat juga bilang coba. Tiba-tiba Eka nanya, Pak Kapolda ini berita apa? Maka Kapolda nggak mungkin diurus. Kenapa? Karena lagi-lagi dalam undang-undang hak publik untuk mendapat informasi sudah diserahkan kepada para jurnalis. Dan para jurnalis ini kemudian harus menjalankannya dengan melakukan pencarian, pembuatan dan penyebaran. Nah, jadi beda banget antara jurnalis dengan netizen. Dan yang namanya netizen jurnalis itu mungkin ada di pertanyaan berikutnya saya ini tadi. Saya sendiri yang namanya jurnalisme itu adalah suatu hal yang sakral saya. Bahwa banyak persyarat kemudian seorang menjadi sebagai jurnalis, karena pada sejarahnya jurnalis kan dari jurnal sehari-hari, media harus pasti ada aturan main, harus sebagainya. Terus kemudian kita dikalahkan oleh namanya seorang yang mengklaim sebagai citizen journalism yang entah nguploadnya 1000 tahun sekali dan kemudian mengklaim sebagai jurnalisme. Saya pikir sih bukan jurnalisme, itu hanya laporan netizen kali ya menurut saya sih ya. Dan kemudian kalau ada hal yang betul-betul jelek, siapa harus mencuci piring. Ya para jurnalis di mainstream, misalnya gambar hoax soal bencana, siapa yang beresin kemudian? Apa kemudian para netizen itu akan mencari verifikasi untuk membenarkan berita? Nggak mungkin, karena nggak punya akses. Yang punya akses adalah para jurnalis. Itu makanya bedanya para
para jurnalis dengan yang jurnalis yang mengandalkan media dan sebagainya. Cuma dalam buku ini semoga siapapun yang membacanya bisa memahami bagaimana sebetulnya aturan mainnya, cara bermain, menyampaikan sesuatu dengan baik tanpa harus khawatir kena undang-undang ITE. Gitu loh, di sini disampaikan. Ya nggak usah lah, teman-teman nggak usah juga kemudian memaksakan diri memotong hal yang unik, yang ajaib-ajaib, kemudian melanggar aturan demi clickbait, demi dilihat. Nggak usah. Saya sudah buktikan, saya sendiri punya channel YouTube di mana saya menyampaikan hal yang baik dan jumlah follower saya, subscriber saya lebih banyak dibanding teman-teman yang menyampaikan hal yang buruk. Itu saya buktikan bahwa hal yang positif tetap bisa mendapat perhatian dan tidak menimbulkan permasalahan buat saya di regulasi. Terima kasih. Saya silakan Kang Dang kalau yang sampaikan lagi. Silakan Kang Dang, ada yang ingin ditambahkan? Sedikit aja bahwa masyarakat percayakan pada media mainstream dan jurnalis. Udah poinnya itu. Kita nggak mungkin memberitakan berita hoax. Kita pasti akan memberitakan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dan teman-teman juga kalau mau menjadi pembanding tadi pertanyaan mana yang harus dipilih adalah media mainstream, bukan media medsos, ya, karena media medsos kan dia nggak ada regulasinya. Kalau kita ada regulasinya, kita ada aturannya yang jelas gitu, bahwa kita tidak main-main menyebarkan informasi. Begitu step. Ya, semoga ini menjawab pertanyaan dari Eka Wulandari ya. Kembali lagi bahwa memastikan kevalidan suatu berita ini bisa melalui media mainstream. Sebenarnya semudah karena sekarang berita online sudah sangat banyak. Saya sendiri juga paling mudahnya buka Google, taruh kata kunci, itu akan keluar tuh biasanya ya berita-berita online-nya, kita bisa klarifikasi dari situ. Tadi Kang Heri juga sudah menjawab pertanyaan dari Jason ya terkait citizen journalism. Tadi pertanyaannya apakah citizen journalism mempunyai hak dan peraturan yang sama dengan jurnalis profesional. Tadi sudah dijawab sedikit mengenai hak, memang ada perbedaan ya, tentunya tidak semua masyarakat umum punya akses untuk melakukan klarifikasi kepada pejabat-pejabat terkait. Nah mungkin yang belum dijawab Kang Herik dan Kang Dang terkait dengan aturannya sama tidak nih dengan jurnalis profesional? Aturannya sangat gini, aturan teknis harusnya aturan teknis sama. Jadi silahkan baca ini dan dua buku berikutnya, itu akan memperkaya siapapun membacanya supaya bisa mampu membuat konten yang baik. Ya, teknis sama, tapi regulasi beda. Beda gimana? Kalau ada persoalan di teman-teman yang jurnalis, karena aturan yang mengikat yang berbeda, maka hukum yang berlaku juga berbeda. Kalau para jurnalis ada sengketa karya jurnalistik, kita akan terlebih dahulu dihadapkan dengan sidang etik di Dewan Pers. Tapi kalau teman-teman yang netizen lah, yang non jurnalis, ada persoalan langsung silakan ke kantor polisi. Seperti kemarin ada jaksa yang penuntut kasus siapa dia mendapat disogok oleh terdakwa. Nah itu kan yang di Makassar langsung ditangkap oleh polisi kan. Tapi kalau misalnya kasus tersebut pada jurnalis dengan media mainstreamnya, akan dihadapkan dengan sidang etik. Jadi beda banget. Makanya hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena para jurnalis itu memang dilindungi banget. Kenapa? Karena dia punya akses yang sangat luar biasa dan memegang hak dari publik untuk mendapat informasi. Sementara kalau misalnya publik yang non jurnalis, mereka juga punya fasilitas yang tidak kalah luasnya dengan medsos itu, tapi mereka ada aturan main yang berbeda dengan di para jurnalis yang ada di media mainstream, media pers lah gampangnya. Jadi hati-hati. Sekali lagi sampaikan bahwa menyampaikan berita positif itu tetap bisa mendapatkan perhatian dari publik. Percaya deh sama saya sudah membuktikannya gitu. Jadi nggak perlu lagi lah yang clickbait itu, nggak perlu lagi, malah malu, pertama merusak tatanan kita semua, dan juga hanya akan merusak kredibilitas sama teman-teman sendiri yang membuatnya gitu loh. Hukum iya, dan hasilnya jelek, dan besok-besoknya kita tidak mungkin juga menggunakan media sosial sebagai bagian upaya kita eksistensi kita di dunia maya. Dan hati-hati, seperti YouTube sebagainya itu juga punya potensi keuangan yang besar. Sekali teman-teman lancung seperti beberapa kesalahan, nah itu berikutnya sulit lagi untuk
bisa menggunakan lahan yang begitu bagus untuk mendapatkan keuntungan ya, kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan keuntungan di situ. Terima kasih. Biasa gitu, Steph. Kang Dang, ada yang mau ditambahkan? Oke, kembali menegaskan lagi bahwa jurnalis itu kan sudah ada regulasinya. Netizen itu ya itu undang-undang ITE, salah dikit lapor polisi masuk penjara. Nah itu hati-hati ya bagi para netizen kalau memberikan informasi jangan sampai salah, karena kalian acuannya adalah undang-undang ITE. Kalau kita tadi Kang Heri sudah menjelaskan regulasinya seperti apa, bahwa kemarin aja ketika Mabes Polri melarang persoalan jurnalis, ya kita berontak karena kita punya regulasi sendiri. Mereka tidak berhak untuk mencampuri urusan jurnalis gitu loh, karena kita punya regulasinya. Akhirnya Mabes Polri mencabut. Itu salah satunya bahwa kita punya hak spesialis. Begitu, Step. Oke, ini kita ada 2 pertanyaan terakhir ya, mungkin singkat aja. Yang pertama dari Akbar Surya Ramanda. Tanggapannya ketika media mainstream menyebarkan berita ke sosial media, namun clickbait-nya melenceng dengan informasi yang diberikan sebenarnya entah dengan tujuan untuk meraih simpatik dari pembaca. Apakah hal ini sebenarnya diperbolehkan? Silakan Kang Endang atau Kang Herik mau menjawab. Hati-hati, seperti disampaikan tadi, ada 3, emang cuma 3 sih, ada miss, ada dis, ada juga mal. Hati-hati, pemberian konteks. Misalnya berita tidak benar ya, misalnya di media mainstream, kemudian diberi konteks yang berbeda di media sosial, itu hukumnya berbeda juga. Misalnya orang gambar presiden misalnya sedang salaman dengan presiden Lamanala misalnya, itu sudah betul beritanya di kontennya misalnya menghina itu ya udah berantakan, tidak berhubungan, dan itu bisa kena pasal juga. Hati-hati aja. Kalau konteksnya masih sama sih nggak ada masalah. Tapi itu konteksnya berbeda, melenceng, bertentangan, malah melanggar, itu udah urusan yang lain. Hati-hati. Nanti yang dikenakan ya lagi-lagi bukan media masanya, tapi teman-teman yang sebagai penyebarnya yang pun bisa kena. Hati-hatilah begitu. Gitu, Steph. Ini yang ditanyakan kalau media mainstreamnya, Kang Herik, yang membuat judul tapi clickbait kan sering tuh kita menemukan di online misalnya, judulnya tuh biasanya yang clickbait itu gimana? Sebenarnya boleh nggak sih? Jadi gini, kalau misalnya clickbait itu adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh online lah dalam hal ini ya. Sebetulnya yang strategi banyak macam dilakukan. Sejauh ini tidak ada regulasi yang yang misalnya yang melarang itu clickbait, asal jangan terlalu jauh ya. Tapi kalau misalnya begitu jauh ada persoalan yang bermasalah, lagi-lagi teman-teman, bahwa media massa itu bukan dewa, bukan seorang tidak bersalah, bukan orang yang suci. Ada yang kemudian teman-teman silakan, kita mengontrolnya bersama-sama, silakan adukan ke Dewan Pers bila hal tersebut dianggap sebagai hal yang merugikan. Sah-sah saja. Emang para jurnalis juga nggak mempan ditembak sama aja. Kemudian bisa kena dijerat ke masalah pidana. Bisa aja bisa masuk ke ranah pidana gitu. Dan hati-hati ya kalau misalnya teman-teman melihat kemudian ada media massa yang kemudian kebanyakan menulis judul yang lebih memilih clickbait, lama-lama akan ditingkatkan oleh publik. Itu adalah hukuman yang paling berat ketika ditingkatkan oleh publik. Itu, Steph. Oke, jadi clickbait diperbolehkan selama tidak melenceng isinya ya. Jangan sampai justru jadi misinformasi. Kang, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Cukup sebenarnya penjelasan Kang Herik. Cuma kalau misalnya tadi sedikit eval bahwa clickbait-nya itu harusnya memberikan contoh seperti apa biar kita bahas secara dalam gitu kan. Kalau dia pertanyaan dikasih contoh, salah satu contoh aja bisa kita perdebatkan gitu kan. Oh contohnya ini, nah itu masuk jurnalistik atau hoax atau apa, nah gitu. Sebenarnya pertanyaannya kurang detail dikit. Terima kasih, Step. Oke, ini pertanyaan terakhir. Jika kita yang pemula tidak ada pengalaman dalam jurnalis, apakah ada pelatihan atau pendidikan singkat untuk bisa memahami dunia jurnalis? Silahkan Kang Endang atau Kang Herik. Saya dulu ya. Silahkan hubungi Kang Endang Gunawan. Dia nih begawan banget untuk hal begituan. Belajar banget lah. Saya juga belajar sama beliau. Apalagi untuk yang berpemula, udah tinggal siap-siap terbang aja sama beliau. Pelatihan itu penting, apapun profesi pelatihan itu penting, ya kan? Dan harus dibiasakan. Saya ini jurnalis TV, Kang Dang juga jurnalis TV, tapi kemudian kamu bisa menulis di berita, bisa menulis buku yang berbeda
banget caranya dengan cara menulis di TV. Dan karena kenapa? Karena kita belajar, setiap saat kita belajar, dan belajar itu hal proses kehidupan yang tidak akan berakhir sampai akhir hayat kita. Gampangnya udah Kang Endang aja, Kang, kasih pelajaran, Kang, kasih pelatihan, selesai itu insya Allah. Gitu, Sam. Thank you. Gimana Kang Endang, bisa ya berarti ya ngasih pelatihan buat yang mau belajar jadi Sangat bisa. Ada 2 nih ya. 1, buku ini, buku 1, 2, 3, beli, baca, itu sebagai pelatihan di buku, sebagai pembaca. Kedua, silakan ajukan, atau ke operator, atau ke kita, mau dilatih menjadi jurnalis, sehari bisa. Cara menulis, cara membuat video, audio, semua bisa kita lakukan dalam sehari menjadi bukan menjadi jurnalis, tapi teknis membuat naskah, membuat berita TV, membuat berita online dalam sehari. Itu bisa dilakukan. Kecuali pertanyaan tadi, dia ingin jadi jurnalis, tapi harus jadi jurnalis dulu di media, baru jadi jurnalis. Tapi caranya biar menjadi jurnalis bisa dalam sehari bisa. Terima kasih. Oke. Kang Endang dan Kang Herik, ini ada satu pertanyaan lagi, masih bisa atau waktunya sudah terbatas? Bagaimana? Satu terakhir ya, boleh ya? Terakhir ya, oke. Boleh. Bagaimana tanggapannya jika para jurnalis dibatasi dalam meliput suatu kasus yang menguak fakta di negara ini? Silakan. Kasus yang mana dulu? Ini perlu dibahas langsung nih ya. Iya, nggak bisa kita menjurnalisir kasus fakta yang mana dulu. Hati-hati loh, kita itu para jurnalis itu banyak tahu tentang berbagai hal di negeri ini juga, tapi kadang-kadang tidak semua fakta kita sampaikan. Kenapa? Karena ada kepentingan lain yang harus kita pegang. Dalam aturan undang-undang jurnalistik itu ada salah satu poin lagi nih. Kita bisa kepentingan umum harus didahulukan dibanding kepentingan jurnalistik. Misalnya kalau kita ngobrol sama teroris yang akan ngebom di mana misalnya, itu adalah kepentingan umum. Jangan sampai kemudian kita beritain duluan hanya gara-gara eksklusif, padahal besoknya kemudian dia beraksi dan memakan banyak korban. Itu salah satu contoh yang gampangnya. Jadi ada aturan main bahwa ada kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi dibanding kepentingan jurnalistik itu sendiri, yang tadi yang clickbait dan sebagainya. Ya Kang Endang tuh, coba Steph juga pasti megang banyak rahasia banget tentang apa yang terjadi di Republik ini, tapi kan tidak semuanya kita harus sampaikan. Kita sampaikan beberapa hal yang sifatnya substantif dan yang penting untuk publik, dan sebagai kekuatan keempat, jurnalis juga punya pegang peran penting untuk menjaga Republik tetap aman dan damai. Begitu. Steph, silakan. Kang Endang, mau ditambahkan? Kalau saya begini, ini kan negara demokrasi. Ya, media salah satu pilar yang keempat kan. Bahwa kita nggak pernah merasa ada penekanan bahwa tidak boleh mengungkap fakta, enggak. Ketika itu ada fakta yang harus kita beritakan, udah pasti kita beritakan. Ini negara demokrasi loh. Pers itu pilar keempat. Jadi nggak ada cerita bahwa ini misalnya dihalang-halangi pemberitaan, nggak ada. Kita mengalir aja. Apa yang terjadi kita beritain. Begitu, Steph. Oke, terima kasih Kang Endang dan Kang Herik, dan terima kasih juga buat semua yang sudah bertanya. Seru sekali diskusinya. Sayang sekali waktu kita terbatas. Nanti buat yang masih ingin bertanya ataupun ingin mendalami kinerja jurnalis, bisa diawali dengan membaca buku jurnalis multimedia ini. Nah, nanti bisa diisi link yang tadi sudah di-share oleh pihak admin di kolom chat untuk pengiriman e-sertifikat dan buku jurnalis multimedia ini ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penjamin Simpanan LPS, kepada Bank Indonesia, Bank BNI, Otoritas Jasa Keuangan, Jaminan Kredit Indonesia Jamkrindo, Sinar Maslen, dan Agrikon, sehingga buku jurnalis multimedia ini bisa terbit dan tepat hari ini ya. Tadi Kang Herik menyampaikan baru saja selesai proses. Ya, tepat hari ini. Oke, kita sudah tiba di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri, kita boleh foto dulu bersama ya. Oke. Kepada admin ya, silahkan untuk foto bersamanya. Foto bersama. Mohon untuk semuanya dinyalakan kameranya. Kita akan foto bersama. Ya, semuanya siap ya. Ini baru layer yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Baik. Lanjut lagi.
Untuk layer yang kedua, 1, 2, 3. Ya. Lagi. Ya. Layer yang selanjutnya, kameranya mati semua ini. Boleh dinyalakan kameranya? Kameranya nyalain dulu ya. Ya, untuk anak-anak Bapak silakan dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Iya. Mati. Ya. Ya, 1. Silakan, masih kami tunggu dinyalakan kameranya. Ini keempat. Ya. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, tadi berdasarkan informasi dari Kang Endang, total yang mengikuti melalui Zoom ini ada sampai 190 peserta ya, luar biasa sekali. Saya ingatkan sekali lagi untuk jangan lupa mengisi link formnya supaya bisa dikirimkan untuk e-sertifikat dan bukunya. Baiklah, kita sudah tiba di penghujung acara, mari kita sama-sama akan kembali berdoa untuk menutup acara pada siang hari ini. Kita berdoa menurut acara agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi kepada semua peserta, kepada para siswa dan juga para guru dari Al-Madinah, kepada juga siswa dari sekolah lainnya, para jurnalis, mahasiswa dan masyarakat umum yang sudah hadir di acara ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya. Teman-teman mahasiswa dan thanks operator, thanks. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Erik, makasih Step. Terima kasih. Sampai jumpa di kantor kita. Ya, Kang Endang, terima kasih. Yuk, sukses semuanya ya. Izin live. Oleh. Bersurya Ramanda.